Karakter syariah itu nama universal, alamiah ya. Hmm. Jadi cocok untuk siapa saja. Termasuk hukum Oh. keluarga Islam ini kalau dipakai sama non muslim itu akan mendatangkan manfaat. Termasuk hukum-hukum di bidang lain misalnya di bidang politik. Ya, itu realita dan faktanya, tapi itu jadi tantangan kita untuk menjelaskan syariah itu indah. Justru kalau menurut saya sebelum berkeluarga itu harus punya ilmunya Oh iya dulu. betul ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Wika TV dimanapun berada. Alhamdulillah senang sekali saya Aziz bisa menyapa teman-teman semuanya dalam Wika Talk. Ini seperti biasa nih teman-teman semuanya, kita akan ngobrol-ngobrol seputar Wika. Dan kali ini kita akan membahas salah satu program studi yang masih ada di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, yaitu Hukum Keluarga Islam. Tapi sebelum itu teman-teman sekalian yang sekarang sedang nonton, jangan lupa untuk yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu, dan juga jangan lupa like dan share juga komen di video ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini seperti biasa kita sudah kedatangan narasumber, dan nampaknya ini pembahasannya cukup serius karena hubungannya sama hukum keluarga Islam. Nah, kita langsung berkenalan. Kita sudah kedatangan tamu yang alhamdulillah dari program studi Hukum Keluarga Islam. Beliau adalah Dr. Hambari MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Hambari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Kalau puasa kelima nih gimana nih Ya, pengalamannya? masih semangat insya Allah. Masih Ya, semangat. ya, Kalau tipsnya harus semangat menjalankan ibadah puasa gimana Ustaz? ya, tentunya dijalankan puasa dengan benar ya. Tata Mm-mm. caranya, misalnya apa namanya sahur, tetap sahur ya. Mm-mm. Kemudian aktivitasnya itu disesuaikan dengan kondisi puasa. Kemudian waktunya berbuka ya cepat-cepat berbuka begitu. Ya, insya Allah Mm. kalau ikut aturan itu akan nyaman kita menjalaninya. Gitu. Nah, ikut aturan akan nyaman. Nah, Ya, oleh karenanya kita akan sedikit bahas terkait dengan satu jurusan yang hubungannya sama aturan-aturan ya ya satu ya. betul. Apalagi ini aturannya menyangkut aturan Islam nih ini. Ya betul betul. Cuman gini, sebelum kita membahas ke situ, saya punya teman juga yang belajar di hukum keluarga Islam. Cuman suka bercanda gini, gimana kamu mau paham hukum keluarga kalau kamu belum berkeluarga gitu. Iya, itu biasa menjadi candaan itu. Justru kalau menurut saya sebelum berkeluarga itu harus punya ilmunya Oh iya dulu. betul ya. Jadi nanti Oke. ketika sudah berkeluarga tinggal jalan sudah nyaman, nggak perlu apa repot-repot belajar dari dasar lagi. Kayaknya ini Ya satu harus. satu program studi yang sangat relate, cocok gitu untuk Iya, iya dipraktekkan kepada walaupun kita. siapapun kaum muslimin khususnya itu sangat cocok. Oke, wah luar Iya, biasa nih. Nah, iya, teman-teman, jadi hukum keluarga Islam ini adalah salah satu program studi yang tidak cuma hanya nanti teman-teman pengen berkiprah di situ, tapi kalau misalkan teman-teman pengen ngambil ilmunya, ya cocok ya di prodi ini begitu. Oke, iya, betul. Stad, kita Iya, pengen tahu nih hukum keluarga Islam itu seperti apa sih sebenarnya? iya. Jadi hukum keluarga Islam ini salah satu nama prodi ya di UIK ini di Fakultas Agama Islam. Dulunya itu namanya Ahwal Sahsiyah. Hmm. Itu pakai bahasa Arab. Ya artinya ya hukum keluarga Islam ya begitu. Hmm. Dan ini sebenarnya masih rumpun syariah ya. Jadi syariah itu kan luas ya, salah satu bidangnya itu terkait dengan keluarga. Hmm. Yang dibahas ya terkait aturan-aturan ya, hukum yang apa namanya berdasarkan syariat Islam yang terkait dengan keluarga. Hmm. Misalnya belajar tentang pernikahan, kemudian tentang penjagaan anak, tentang nafkah, tanggung jawab suami ataupun istri, orang tua terhadap anaknya, dan juga misalnya terjadi permasalahan dalam keluarga tentang cerai ataupun talak ya. Kemudian misalnya ada permasalahan-permasalahan tertentu, biasanya yang dipahami yang perempuan itu nggak bisa apa-apa karena hak cerai itu di suami. Padahal kalau belajar hukum keluarga Islam ini di Ahwal Sahsiyah itu ada
kalau misalnya masalah yang berat yang tidak bisa dihindari membahayakan seorang istri, itu ada jalan juga dari pihak istri, namanya khulu. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan gugat cerai. Jadi kalau sudah belajar itu Oke. sebenarnya masalah apa namanya kekerasan dalam rumah tangga Mhm. KDRT sehingga berlarut-larut itu, sebenarnya kalau tahu cara mainnya ataupun ilmunya, itu ada solusinya bagi perempuan itu, tidak harus sampai lama menjadi korban begitu. Itu dipelajari di Ahwal Sasiyah ya. Oke. Dan di luar itu pun Ya. selain keluarga masuk masalah zakat, infak, sedekah, termasuk wakaf, itu dipelajari juga. Ada mata kuliah yang terkait itu. Oh, berarti sebenarnya kalau misalkan kita belajar hukum keluarga Islam itu nggak serta-merta kita belajar kayak kalau misalkan kita di konvensional gitu, ada hukum perdata, hukum pidana, Iya. tapi juga menyangkut hal-hal Iya, lain juga. karena sebenarnya syariah itu seluruh aspek kehidupan kita itu kalau seorang muslim ya diatur syariah. Oh Jadi iya. makanya syariah itu sangat luas sekali. Maka di prodi ini Mhm. fokusnya memang di keluarga, tetapi sebelum masuk ke fokus keluarga itu di semester awal itu akan belajar dasar-dasar syariah. Dan itu menjadi Hmm. modal nanti bisa masuk ke berbagai aspek itu, baik aspek muamalat ataupun aspek pemerintahan, termasuk puasa Ramadan ini juga Oh ya? ya kan kan waktunya itu kan ditentukan oleh pemerintah ya, dari kalau Iya. di kita itu di Kemenak Mhm. itu ada tim yang melihat hilal ya, dan juga misalnya Hmm. diperhatikan juga aspek dari perhitungan ataupun hisab, itu juga dipelajari di Ahwal Sasiyah ini, namanya Oke. mata kuliahnya ilmu falak itu. Jadi luas sekali sebenarnya ketika mahasiswa itu sudah memiliki dasar-dasar syariah yang dipelajari di hukum keluarga Islam ini, nanti ketika berkiprah di berbagai bidang itu, dasar itu bisa dimanfaatkan Hmm. ya, tinggal dikembangkan lagi mau spesialisasi bidang apa. Tapi kalau mau meneruskan tentang keluarga ya nanti jadi spesialis di bidang hukum keluarga Islam gitu. Wah, menarik, menarik Iya, teman-teman semuanya. Nah, tadi kalau misalkan tadi ada satu hal yang menarik nih, Ustadz, karena sekarang lagi bulan Ramadan nih. ya, Kadang-kadang ada yang suka bertanya, kok Islam ribet banget ya untuk menentukan awal puasa aja harus harus pakai lihat matahari, lihat bulan atau gimana sih ya. maksudnya itu? Biasanya yang berkomentar agama Islam ribet itu tuh sebenarnya belum tahu ya. Kalau Mm-mm. sudah tahu, sebenarnya syariat Islam itu sangat memudahkan, sangat mudah. Hmm. Dan itu janji Allah, karena syariat itu menghilangkan kesusahan. Itu karakter syariat itu selalu saya sebut kalau ketika mengajar itu, syariat Islam itu jalbul manfaah wa Mhm. darul mafsadah. Apa Ya, tuh? artinya syariat itu karakternya mendatangkan manfaat dan Oke. mencegah bahaya-bahaya, kerusakan-kerusakan. Di antara manfaat itu adalah memberikan kemudahan. Hmm. Bahasa Arabnya biasanya raf'ul haraj, ya, menghilangkan Hmm. kesusahan-kesusahan. Bahkan dalam menjalankan ibadah kita, kalau kita susah itu ada solusi namanya rukhsah. Dalam Rukso. bidang apapun selalu ada pengecualian, Nah, ya, itu nih yang keringanan. sering diambil Mudah, sama ya, teman-teman. ini Harus ya. Jadi ringan-ringan syariat aja. itu sebenarnya sangat mudah dan bukan hanya untuk orang Islam. Oke. Karakter syariah itu nama universal, alamiah ya. Hmm. Jadi cocok untuk siapa saja. Termasuk hukum Oh. keluarga Islam ini kalau dipakai sama non muslim itu akan mendatangkan manfaat. Termasuk hukum-hukum di bidang lain, misalnya di bidang politik, bidang muamalah, bidang ekonomi, bidang keuangan, kemudian bidang halal, Mhm. kemudian yang lainnya itu kalau non muslim memakai aturan syariat itu dia dapat manfaat, karena memang syariat Islam itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu untuk lil alamin, untuk semesta alam, untuk semuanya. Oh Begitu. ya. Dan juga sering-sering disampaikan bahwa hukum Islam itu justru sebenarnya hukum fitrah ya, yang Ya, tidak betul. bertentangan Ya, dengan betul. fitrahnya Ya, manusia. termasuk dalam keluarga ini kan diatur Hmm. hak dan kewajiban seorang suami kepada seorang istri, itu semuanya diatur. Bahkan ada untuk hubungan dengan lawan jenis itu harus diawali dengan akad nikah. Itu semuanya untuk menjaga kebaikan manusia. Kalau Hmm. misalnya mengabaikan hukum itu ya nanti akan ada problematika-problematika di masyarakat. Ya, itu. Oh iya. Ya. Baik, Ustadz. Wah, luar biasa. Nanti kita akan kupas lebih lanjut terkait dengan mata kuliah apa aja sih yang sebenarnya dipelajari juga di sini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah banyak sekali stigma-stigma dari ya contoh misalkan eh, siswa-siswa yang sering bertanya ke kami Ya. ketika kami datang ke sekolah-sekolah bahwa mereka tuh sebenarnya
agak sedikit ketakutan kalau misalkan belajar hukum Islam karena digambarkan hukum Islam itu pancung, potong tangan gitu Ustaz, yang kayak gitu Ustaz. Iya, iya itu realita dan faktanya. Tapi itu jadi tantangan kita untuk menjelaskan syariah itu indah. Nah, itu Iya. sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai untuk umat manusia. Kemudian di dalamnya ada kemudahan-kemudahan, di dalamnya memberikan manfaat. Nah, stigma inilah para siswa mari bergabung di prodi syariah supaya lebih paham. Nanti ketika paham mudah untuk menjelaskan. Karena ketika diteliti syariah ini luar biasa sekali Hmm. indahnya dan tidak semenakutkan itu. Saya kasih Hmm. contoh misalnya tentang hukum potong tangan atau hukum bunuh qisas itu. Hmm. Untuk memberlakukan hukum itu prodi mata kuliah namanya fikih jinayat ya. Untuk hukum potong Hmm. tangan ataupun hukum bunuh itu prosesnya itu nggak mudah. Artinya nggak boleh Hmm. ada kesamaran sedikit pun. Harus betul-betul jelas baru bisa dilakukan. Ya misalnya orang membunuh pun ada 3 macam. Iya. Ada bunuh karena sengaja itu baru ada Mhm. kisosnya. Kalau nggak sengaja itu nggak sampai kena kisos walaupun ada diat. Kemudian bunuh karena kesalahan ya itu juga nggak sampai kisos. Bagi Hmm. misalnya hukum hudud potong tangan itu juga ada aturan-aturan yang sangat ketat. Mhm. Begitu juga orang yang berzina biasanya khawatir takut ya untuk tetap dihukum, tetap berdosa perbuatan itu, tapi Mhm. nggak semudah itu untuk langsung dipraktekkan itu. Makanya ada Oh, 4 orang oke. saksi pada saat yang sama dan saksi yang adil itu contoh dalam penerapannya itu sangat ketat sekali. Hmm. Makanya dalam kalau kita baca sejarah itu sangat jarang sekali orang yang menjadi korban potong tangan ataupun hukum bunuh itu sangat jarang sekali. Kenapa? Karena tujuannya memang untuk menjaga kebaikan manusia ya. Hmm. Ketika tahu hukuman itu orang akan tidak melakukan kejahatan-kejahatan itu. Ya itu Hmm. preventif sebenarnya. Baik, baik. Ya, Nah, kemudian menurut pandangan Ustadz atau pandangan Islam mungkin ya, ya, eh, kan ada hukum Islam itu komprehensif begitu ya, dari A sampai Z-nya bahkan dari tidur sampai dengan tidur ya lagi betul itu sudah betul. diatur Ya, sama ya, Islam. ya, Nah, sekarang pertanyaannya kan kita ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ya, yang memang tidak menerapkan secara full ya, gitu, walaupun ada mungkin ya, sebagian-sebagian yang mengadopsi atau ya, menerapkan hukum itu. Nah, menurut pandangan Ustadz atau di dalam pandangan Islam sendiri, nah tadi kan kalau misalkan ada hukum kisos misalkan, ya, kemudian hukum gantung dan lain sebagainya, yang saya pelajari sebagai orang awam kan biasa justru ketika yang berdosa itu kemudian dihukum, maka ketika diterapkan hukuman Islam maka tidak ada lagi hukuman di akhirat gitu. Nah, kalau ya, misalkan misalkan yang membunuh kemudian dipenjara 20 tahun. Nah, itu tetap aja dalam Islam itu ada ya, hitung-hitungan hukuman yang secara konvensional itu tidak diakui gitu ya. di akhirat gitu. Ya, dalam Islam itu ada ranah yang memang kita di atas kemampuan kita, ada yang ranah yang bukan memang tanggung jawab kita Hmm. ya. Ada terkait dengan hukum ya jinayat itu, yaitu yang memiliki tanggung jawab itu yang punya otoritas. Masyarakat itu tidak ya Oh begitu. iya. Tapi kalau menurut perspektif saya, itu kita di Indonesia ini sudah syukur alhamdulillah Hmm. sangat banyak sekali aturan-aturan syariah itu yang sudah diresmikan, diakui oleh Hmm. negara ya, termasuk tentang hukum keluarga ini, Hmm. tentang ekonomi ya. Itu sudah diakomodir, hanya bagian kecil saja itu namanya fikih jinayat, itu yang Hmm. belum ya. Itu Hmm. yang lainnya itu harus kita syukuri dan kita laksanakan sebaik-baiknya ya. Adapun yang belum itu kan karena ketidakmampuan kita sekarang ini ya. Ya saya kira kita lakukan yang sudah ada ini dilakukan dengan sebaik-baiknya ya. Terkait pernikahan ini kan semuanya sudah diatur oleh negara ya. Hmm. Haji dan umroh diatur negara, tentang halal diatur negara, itu sudah banyak sekali. Tentang zakat, wakaf itu sudah diatur. Jadi sebagian secara persentase hukum syariah itu sudah diakomodir oleh pemerintah negara Hmm. kita ini, suatu yang patut disyukuri ya, alhamdulillah begitu. Oke. Baik, Ustaz. Sekarang spesifik ke apa saja yang sekiranya dipelajari di program studi ini sih, Ustaz? Ya, kalau di program studi hukum keluarga Islam atau ahwal syakhsiyah ini seperti saya sampaikan, ini merupakan bagian dari ilmu syariah sebenarnya. Maka para mahasiswa yang belajar di prodi ini di semester awal itu biasanya belajar mata kuliah yang dasar keagama Islaman ya, Hmm. misalnya tentang ilmu
ulumul Quran, kemudian ulumul hadis, kemudian pengantar fikih dan usul fikih. Ini yang menjadi pokok di prodi ini karena ini menjadi modal awal ya untuk mengetahui ilmu hukum Islam. Ini modalnya itu di usul fikih terutama ya. Nanti dikembangkan lagi mata kuliah lanjutan dari usul fikih itu ada namanya qawaid fikihiyah, ada qawaid usuliyah, ada hadis ahkam, ada tafsir ahkam. Itu diantaranya itu pengembangan dari pengantar ataupun mata kuliah usul fikih itu. Bahkan ini diperlukan untuk prodi-prodi yang lain ya, yang masih dalam rumpun agama Islam itu memerlukan ya. Makanya saya juga mengajar di prodi-prodi lain itu tentang pengantar fikih dan usul fikih. Begitu juga ada mata kuliah umum ya yang tentang Pancasila dan bahasa Indonesia dan lainnya itu di semester awal. Semester 2 itu begitu juga ada yang khas ya di UIK ini, ada mata kuliah di semester 2 itu Islamic Worldview ya. Islamic Worldview itu tentang pemikiran bagaimana menjadi seorang muslim memiliki cara pandang yang sesuai dengan tuntunan Islam ya. Sehingga memang hakikilah lahir batin seorang muslim, karena ada juga orang-orang ya muslim tapi pemikirannya tidak menunjukkan sebagai seorang muslim ya, terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran luar yang bahkan menyesatkan atau merusak. Berikutnya di semester 3 dan seterusnya itu baru nanti ada mata kuliah lanjutan, misalnya ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, fikih siasah tentang politik, kemudian ada tarikh tasyri' tentang sejarah hukum Islam, ada mata kuliah tentang bagaimana untuk melakukan penelitian dalam bidang hukum Islam itu. Kemudian ada juga yang pilihan sifatnya, ada hukum bisnis Islam. Ada manajemen ziswaf ya, zakat dan wakaf, itu juga dipelajari. Bahkan ada juga mata kuliah kewirausahaan. Oh ya? Ya, itu juga ada. Tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Syariah. Kan sekarang sangat diperlukan itu orang-orang yang paham syariah, yang terjun di dunia ekonomi, keuangan ataupun bisnis. Sehingga dalam berbisnis itu selain untung juga mengundang keberkahan, karena dari awal itu niat dan dasarnya itu berdasarkan syariat Islam. Nah, itu gambaran dari prodi ini. Jadi menurut saya ini sangat menarik dan relevan untuk siapa saja, khususnya yang terkait dengan keluarga, karena nantinya itu kan semuanya akan berkeluarga, dan sebagai seorang muslim atau muslimah berkeluarganya kita ini harus sesuai dengan aturan Islam. Kalaupun misalnya nanti tidak terjun di dunia profesional yang terkait dengan hukum keluarga Islam, tetap ilmu ini tetap bermanfaat dalam keluarga. Sangat wah, luar biasa. Baik, teman-teman Wika TV dimanapun berada ya, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita lagi diskusi terkait dengan pengenalan satu program studi yang ada di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Program studi ini adalah program studi Hukum Keluarga Islam, dan kita sedang berbincang dengan Bapak Dr. Hambari MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang ada di bawah naungan Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baik Ustaz, menarik banget nih perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Namun satu hal lagi yang menggelitik bagi saya, kayak tadi saya kan awam banget dengan istilah-istilah yang tadi Ustaz sampaikan, kayak fikih dan lain sebagainya gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini bisa dimasuki oleh siswa umum gitu, bukan dari MA atau pondok pesantren yang memang notabene memang sudah mempelajari sedikit demi sedikit di sekolahnya? Silakan. Ya, kalau menurut saya prodi ini cocok untuk background apa saja ya, baik dari umum, dari madrasah ataupun dari pondok pesantren ya. Karena bagi yang misalnya berlatar belakang dari yang umum, dari sekolah umum misalnya, di fakultas kita itu ada belajar bahasa Arab dulu ya, untuk dari yang dasar sampai yang lanjutan sampai 3. Ada 3 semester itu belajar bahasa Arab. Insya Allah itu akan membantu nanti ya. Dan saya kira justru akan lebih baik yang banyak yang dari umum itu masuk ke prodi ini, supaya nanti semakin banyak itu yang memberikan pemahaman bahwa syariah itu suatu yang bermanfaat, yang indah, yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Selama ini kan kalau bicara syariah selalu lingkungannya di pesantren, madrasah, masjid. Justru saya ke depan itu pengen orang-orang profesional itu sangat fasih untuk menyampaikan syariah, dan ini menjadi modal bagi yang latar belakang umum itu. Dengan belajar di UIK selama
3 atau sampai 4 tahun, ya itu insya Allah akan bisa menyesuaikan diri, dan pengalaman kita yang mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswi yang berlatar belakang dari sekolah umum itu bisa mengikuti karena kita dari awal itu dibimbing. Bahkan nanti ada dosen pembimbing untuk para mahasiswa. Dan istimewanya sekarang ini, kalau dulu prodi hukum keluarga Islam ataupun akhwal sahsiah ini gelarnya kan SHI ya. Lebih Islam banget lah begitu. Kalau sekarang I-nya sudah dihilangkan. Jadi SH. Tadinya SHI. Sekarang SH. Sarjana hukum. Bahkan sekarang secara kurikulum itu sudah diseimbangkan antara yang hukum umum dengan yang Islam. Jadi sekarang sudah tidak ada bedanya sarjana dari fakultas hukum ataupun yang biasa dengan yang hukum keluarga Islam ya. Karena bahkan nanti ketika lulus kompetensinya sudah harusnya yang dari hukum keluarga Islam memiliki nilai plus atau lebih karena dia memiliki dua-duanya. Justru malah punya nilai plus. Kadang-kadang gini, Ustaz. Jadi ketika kita datang dikira itu ketika kita belajar hukum keluarga Islam itu hanya hukum keluarga Islam, padahal juga dipelajari hukum. Sekarang sudah diseimbangkan karena menyesuaikan dengan gelarnya itu ya. Jadi malah tambahannya adalah justru malah itu lebih luas. Ya, makanya di prodi ini selain dosen tetap di prodi ini ya, kita juga mengundang ataupun memanfaatkan dosen dari fakultas hukum untuk mengajar untuk mata kuliah hukum, dan juga dari yang praktisi kita mengundang ada dosen itu dari pengadilan agama yang kebetulan menjadi hakim, kemudian lulusan kita dulu ya. Jadi itu mengajar, jadi langsung realitanya bagaimana di pengadilan itu. Juga ada yang dulu di KUA ya. Kita ada dosen yang sebagai KUA yaitu membantu mata kuliah yang terkait dengan KUA ya. Jadi mereka tuh sebenarnya basicnya bukan dosen ya, tapi memang praktisi. Ya, kita memang sengaja ya. Kalau dosen biasanya kan di kampus hanya saja. Teori-teori doang langsung ya. Yang bagaimana di lapangan ya. Jadi kita ada dosen yang dari KUA, juga ada dosen yang dari hakim pengadilan agama itu. Baik, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Tadi kan berarti cocok juga untuk teman-teman yang memang dari umum. Nah, pertanyaan berikutnya, banyak gak sih yang dari umum yang berkuliah di prodi ini, dan apakah mereka menemukan kesusahan gitu, Ustaz? Cukup banyak ya jumlahnya, karena sekarang ini di lapangan itu sangat diperlukan kan lulusan-lulusan dari hukum keluarga ataupun dari syariah ini ya. Kalau saya perhatikan, asalkan memiliki kemauan kemudian semangat, itu insya Allah akan terbuka ya. Dan para dosen itu di prodi kita dan di fakultas kita secara umum sangat membantu mahasiswa. Justru kita senang itu kalau yang dari umum bisa bergabung di prodi ini ya, karena nanti itu tadi akan mudah untuk semakin menyebarluaskan ilmu syariah ini yang harusnya bisa bermanfaat untuk banyak ya, untuk masyarakat banyak ya. Jadi IPA IPS juga boleh masuk ya, nggak ada jurusan apapun ya, yang boleh. insyaallah. Baik. Kemudian jadi perlu juga kita sampaikan bahwa supaya mereka prepare begitu untuk masuk ke jurusan ini, kira-kira karakter seperti apa yang harus mereka miliki supaya nggak kadang-kadang suka bilang, aduh gue salah pilih jurusan nih gitu. Yang pertama, yang paling basic itu seperti dalam belajar itulah, saya yang umum dulu lah ya. Jadi meluruskan niat aja, kata niatnya lillahi ta'ala, insya Allah nanti dalam prosesnya itu akan diberikan kemudahan-kemudahan ya. Karena itu memang menuntut ini suatu mulia ya. Kesusahan ataupun permasalahan itu biasa ya. Harusnya itu menjadi pemacu untuk lebih semangat lagi ya. Jadi tidak ada alasan lah sebenarnya untuk takut salah pilih atau karena ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ataupun untuk karir kita ke depan, itu bermanfaat. Nah, berbicara karir nih, kira-kira menarik juga. Kadang-kadang yang saya tahu bahwa katanya hukum keluarga Islam itu kebanyakan jadi penghulu gitu. Bahkan katanya penghulu-penghulu atau KUA yang ada di kota dan kabupaten Bogor itu lulusan-lulusan dari hukum keluarga Islam UIK, benar gak? Iya, sebagian iya, sebagian iya mereka gitu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita belajar di prodi ini basic syariah ya, dasar tentang fikih, kaidah fikih dan lainnya, itu kan menjadi modal. Nanti bisa terjun ke meluas ke berbagai aspek. Memang secara spesifik dari prodi ini para lulusannya diantaranya itu menjadi hakim agama ya. Seperti kita tahu sekarang pengadilan itu sejajar ya, sama-sama di bawah Mahkamah Agung ya. Jadi sudah tidak ada
pemisahan ya, levelnya sudah sama. Bisa Ada jadi ya hakim, bisa jadi hakim, bisa jadi penghulu ya, penghulu. ya KUA ataupun apa namanya menjadi ahli agama. Ya, ini kan Oh penting itu iya. menjadi pencerahan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu dapat ilmu yang memang orang yang punya otoritas terkait dengan syariah. Betul betul. Sekarang ini kan banyak apa namanya permasalahan ataupun perdebatan, perbedaan pendapat itu seharusnya yang paling sesuai, yang punya otoritas menjelaskan itu para ahli syariah. Salah satunya Oh. dari prodi ini karena punya Oh dasar iya. ya. Kenapa dalam ibadah ini kadang ada perbedaan-perbedaan, mana yang dasar, mana yang cabang, itu kan bisa dijelaskan oleh orang syariah. Kadang Karena kalau iya. orang yang di luar karena tidak tahu di dalamnya, tidak mendalami, seolah-olah tadi jadi seolah-olah syariah itu sesuatu yang menakutkan. Iya, sesuatu Padahal yang syariah itu menakutkan. sesuatu yang indah, Betul. ya, sesuatu yang kita butuhkan Makanya yang sebenarnya. merusak itu adalah orang yang nggak Iya. ngerti syariah Iya. tapi berbicara Ya, syariah kadang-kadang gitu. itu ya karena tidak masuk ke dalamnya, ngelihat dari luar, tidak Hmm. tahu hakikatnya seperti apa begitu. Baik. Tadi jadi hakim, jadi Ya, penghulu, ya apa jadi lagi ada Ustaz? ya, dai, bisa menjadi Dai. konsultan syariah Mm-mm. ya untuk lembaga apa namanya lembaga bisnis, keuangan, perbankan, lembaga zakat atau wakaf itu kan sekarang diperlukan. Bahkan rumah sakit sekarang kan ada apa namanya pengawas syariahnya ya. Oh ya? Ya sekarang Contohnya seperti apa tuh? ya seperti rumah sakit Islam itu kan ada Mm-mm. pengawas syariahnya, itu mengawasi supaya perjalanan apa namanya rumah sakit itu tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat ya. Bahkan yang penting misalnya orang sakit itu kan tetap wajib sholat, selagi masih hidup kan wajib sholat. Oh Tapi iya. bagaimana sholatnya orang sakit kan enggak semua suster tahu ya. Iya, Kemudian iya. perawat tahu ataupun dokternya tahu, itu perlu yang hal-hal demikian ya, tentang kebersihan, tentang kehalalan produk itu masuk, termasuk manajemen keuangannya itu kan harus diperhatikan ya, investasinya misalnya kalau ada Oke. investasinya. Jadi juru dakwah itu kan penting ya. Saya Baik. kira sangat perlu ini di masyarakat, baik yang tataran profesional ataupun yang sifatnya di masyarakat itu sangat diperlukan. Baik, Ustaz. Wah, luar biasa, banyak sekali ya prospek yang bisa kita Ya. dapatkan di situ. Terutama nih prospek yang akan Iya. benar-benar kita terapkan itu adalah kita berkeluarga tentunya, Iya, menjadi betul. seorang istri, menjadi seorang suami. Itu mah udah Ya, aduh nggak akan udah nganggur kalau jurusan dari hukum keluarga Islami nggak akan nggak akan nganggur. nganggur. Iya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Namun Iya. demikian, Ustaz, terakhir, kira-kira keunggulan HKI di UIK dibanding dengan jurusan serupa di kampus-kampus yang lain apa sih? Kalau di UIK ini apa salah satu keistimewaannya para dosennya insya Allah pakar di bidangnya masing-masing ya. Kita memiliki dosen-dosen yang lulusan dalam negeri ataupun luar negeri, dan juga kita menggabungkan ya, selain dosen-dosen kita juga ada dosen-dosen profesional ya yang dari bidangnya. Kita selalu libatkan dalam mengajar, dan juga kita adakan seminar-seminar ya, diskusi keilmuan dari para praktisi, yaitu akan mengkayakan ya. Dan juga kita selalu menjadikan mahasiswa itu di bagian akhirnya ada KKN, kemudian selain KKN juga ada praktek lapangan di KKN itu di mana, Ustaz? biasanya ke daerah-daerah ya itu. Kemudian yang lebih yang spesifik praktek lagi lapangan. untuk skill itu praktek lapangan di KUA ataupun di pengadilan agama ya. iya. Jadi ada dua praktek itu ya. Mereka akan sekitar sebulan atau 2 bulan di KUA untuk paham bagaimana seluk-beluk di KUA itu. Kemudian di pengadilan hal yang sama ya. Jadi memang memiliki pengalaman yang mumpuni insya Allah di bidangnya begitu. Oke, terakhir, Ustaz. Ini hubungannya cakupannya lebih luas daripada prodinya nih. Kalau kita ngelihat di misalkan hukum, fakultas hukum yang ada di UIK misalkan contohnya, mereka punya pelayanan umum kayak LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Nampaknya apakah berencana begitu, karena justru malah sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah pelayanan konsultasi keluarga gitu. Ya, Apakah ada sebenarnya di itu sudah ada. Oh, Kita sudah ada lab ya, ada laboratorium di bidang keluarga ya, dan yang memegang itu memang ahli di bidang itu ya. Itu sangat banyak sekali konsultasi dari masyarakat, khususnya terkait warisan ya, tentang zakat, tentang pernikahan, itu selalu ya. Hampir semua, bahkan dosen-dosen yang lain selalu terlibat itu menjawab. Bahkan bisa jadi konselor ya, tuh dosen. ya. Misalkan ada orang yang nauzubillah gitu punya masalah di keluarganya, bisa
bisa Iya. konsultasi Iya, terkait. bisa. Itu terbuka. Itu bisa Wah. datang ke Fakultas Agama Islam, nanti tanya ke lab Hukum Keluarga Islam, nanti akan dipertemukan, ataupun misalnya tidak datang langsung pun Mhm. melalui telepon ataupun melalui media yang lainnya, itu bisa bertanya, nanti akan dihubungkan dengan dosen yang akan menjawab sesuai dengan keahliannya, Oh. misalnya tentang keluarga ataupun waris, ya, tentang zakat, itu akan dijawab. Biasanya juga kita kerjasama itu dengan yang Mhm. prodi konseling itu ya, BKPI ya. BKPI Biasanya ya. yang BKPI dari konselingnya Mhm. kalau sudah jatuh ke masalah hukum biasanya Hukum? dilemparkan ke Iya, betul betul. kita ya. Jadi jawabannya Menarik. komprehensif Ya ya, dari ya. sisi syariahnya, dari sisi konselingnya itu. Tapi itu free ya? Ya, Ya, sementara sementara ini ini free ya. sementara ini Ya, free. luar Dan itu biasa. juga bisa dijadikan job ya bagi yang Ya, lulusan. insyaallah. Ya. Baik, teman-teman Wika TV dimanapun berada, wah Ya. sebenarnya seru, banyak Ya. juga yang pengen saya tanyakan terkait dengan yang hubungannya sama keluarga terutama. Ya. Apalagi biasanya yang belum berkeluarga mah cuma senyum-senyum aja, Ya. Ustaz, karena mereka Ya. nggak paham. Ya. Baik, Ya. terakhir Ustaz, closing Ya. statement karena waktu kita sudah 30 menit nih nggak kerasa. Silakan Ustaz, terkait dengan hukum keluarga Islam, silakan bisa Ya. sampaikan ke pemirsa. Pemirsa semuanya, belajar syariah ataupun hukum Islam ini menjadi keniscayaan bagi kita ya, karena kita hidup sebagai seorang muslim harus mengikut sesuai tata cara dan aturan-aturan yang digariskan dalam syariat. Maka dengan belajar di prodi hukum keluarga Islam ini salah satu upaya kita untuk memahami syariah itu sendiri. Karena syariah itu sifatnya memberikan manfaat dan kemudahan kepada manusia. Artinya kalau kita ingin selamat dunia akhirat ya, sebagai seorang muslim mau tidak mau kita harus mendalami syariah, dan itu tersedia di prodi hukum keluarga Islam. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih Ustaz Hambari atas pencerahan yang luar biasa, dan semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya supaya tadi pertama bisa menjawab terkait dengan stigma-stigma negatif yang justru sekarang kita pahami bahwa itu sungguh luar biasa kalau kita belajar hukum keluarga Islam ini, dan tentunya semoga bisa menarik minat calon mahasiswa baru untuk gabung di hukum keluarga Islam. Terima kasih Ustaz, Ya, sehat-sehat sama-sama. selalu, Ya, dan sama-sama. terima kasih pemirsa Wika TV dimanapun Anda berada telah mengikuti program Wika Talk edisi hari ini, dan semoga dari diskusi kita ada banyak manfaat yang bisa teman-teman ambil semuanya. Saya Ajis undur pamit dan sampai jumpa di Wika Talk edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.